Ya, asa Indonesia bebas narkoba itu harapan kita semua. Dan kembali bersama narasumber saya ke Pak Beni dulu untuk menutup segmen ini. Pak Beni, kalau tadi banyak hal sebenarnya yang bisa dilakukan untuk memutus supply and demand-nya terlebih dahulu. Ada edukasi yang juga bisa dilakukan dan diberikan kepada keluarga, bahkan dari BNN ada instruksi Presiden juga begitu ya, ada impresnya juga bahkan agar masyarakat ikut reaktif begitu dan ikut berpartisipasi untuk memutus mata rantai penyebaran narkoba. Tapi kalau dari hukumannya sendiri atau sanksinya sendiri, baik kepada pengguna, kepada pengedar, kepada bandar, ini saat ini kalau Anda melihatnya semuanya sudah pada kotak yang benar apa seperti apa, Pak? Khususnya pengguna begitu, Pak? Saya langsung jawab, belum. Saya nangkep pilot Lion, satu di Makassar, satu di Surabaya. Yeah. Ketika kami periksa, kami sidik, langsung kami titipkan di panti rehab. Karena sesuai SEMA Surat Edaran Mahkamah Agung, bagi mereka yang memenuhi kriteria penyalahguna itu nanti putusannya rehab. Apa yang terjadi, vonisnya yang di Surabaya hukuman badan 1 tahun, yang di Makassar rehab. Artinya di aparat penegak hukum saja sudah berbeda pendapatnya. Di penyidikan itu sering terjadi. Bahkan yang terjadi adalah jual beli pasal 127. Ini masalah. Jadi kalau kami bagaimana membangun kesadaran termasuk kepada aparatnya, harus disamakan persepsi bahwa memasukkan penyalahguna ke penjara atau ke lapas itu justru memperburuk yang bersangkutan. Nah, ada satu lagi. Ketika dia di asesmen, di rekomendasi rehab, catatan yang harus diperhatikan adalah akar masalah dia kena itu karena apa. Dan ini harus diselesaikan. Contoh, dia kena karena tertular teman-temannya di lingkungan tempat tinggal. Selesai rehab, balik ke situ. Akar masalah karena keluarga, selesaikan dulu masalah keluarga. Ketika tidak, maka percuma dia rehab. Nah, kemudian untuk pengedar, bandar dan sebagainya, hukum seberat-beratnya, dan sekarang yang sudah inkrah itu kalau ditemukan terlibat lagi, eksekusi mati jalankan. Dia nggak bisa PK lagi kalau dia sudah vonis mati, inkrah, melakukan lagi vonis mati. Nah, kalau nanti vonis mati berkali-kali didiamkan, dia semakin nekat mengendalikan jaringannya. Temuan kami dulu ketika ngobrol di Nusa Kambangan seperti itu. Yang makin berani ya mereka yang vonis mati. Di samping itu kita harus ingat dengan besarnya uang bisnis narkoba ini, dia bisa lakukan apapun. Membeli aparat, menyewa lawyer yang hebat, bagaimana putusannya seringan mungkin. Dan ada satu modus yang waktu itu terungkap adalah bahwa meskipun vonis mati, ketika dia punya uang banyak, PK-nya bisa turun jadi 15 tahun. Dan ada beberapa napi yang sudah keluar. Nah, hal ini perlu kita sikapi bersama, harus tegas. Iya, Pak Beni, ini artinya PR satu lagi yang justru sebenarnya semakin PR yang paling ultimate begitu, justru penegakan hukumnya yang harus lebih tegas lagi begitu ya untuk memutus semua mata rantai penyebaran dari narkoba. Begitu. Terima kasih. Karena besarnya uang tadi. Karena besarnya uang itu yang bisa membahayakan. Baik, terima kasih banyak Pak Beni Mamoto telah bergabung bersama kami ini di Line Talk. Sehat selalu. Nah, Pak, ini rehabilitasi tadi yang kita bahas, rehabilitasi dari mungkin ada asesmen yang harus tepat dulu agar penegakan hukumnya, khususnya kalau kita berbicara soal penggunanya. Karena kan kalau tidak ada demand, supply-nya mungkin bisa terhambat atau bahkan terhenti begitu kan. Tapi kalau ada demand yang meminta, akan terus ada supply. Apa yang dirasa masih kurang dilakukan atau seperti apa asesmen yang harus diberikan agar tepat bagi para pengguna narkoba ini untuk mendapatkan sanksi mereka? Jadi sudah kurang lebih 2 tahun ini, ya, jadi BNN bersama aparat penegak hukum lain dalam hal ini Polri, kemudian dari Kejaksaan dan Pengadilan, menyikapi dengan para pengguna-pengguna ini tidak semestinya mereka harus masuk ke penjara, ya. Dengan klasifikasi betul-betul pengguna, yang bersangkutan tentunya akan diasesmen dulu.
Dan ini namanya dilakukan oleh tim asesmen terpadu. Ya, tim asesmen terpadu itu bisa dari BNN, kemudian dari penyidiknya sendiri juga, kemudian dari petugas rehabilitasi, di mana yang bersangkutan akan dilihat dulu. Apakah benar yang bersangkutan itu pure sebagai pengguna. Jadi kita punya data. Siapapun kalau mereka masuk, ya, mau public figure, mau orang biasa, betul, begitu ya. Betul. Tapi kalau yang bersangkutan masuk, ternyata datanya yang kami punya adalah masuk dalam jaringan, ya ini tentu tidak bisa di asesmen untuk direhabilitasi di sini. Nah, ini di rehabilitasi juga ada dua, rehabilitasi untuk rawat jalan ataupun rawat inap, tergantung dari hasil pemeriksaan dari tim asesmen terpadu. Oke, terakhir Pak Anjan, ini juga agak mengganggu mungkin pikiran juga karena tadi yang dikatakan Pak Beni adalah justru jangan sampai penegak hukumnya yang bisa disuap oleh para bandar-bandar yang bahkan mungkin dia tinggal menunggu waktu, harusnya sudah hukuman mati begitu. Sementara kita tahu banyak aparat kita juga, oknum aparat di dalam juga mereka sebagai pengguna atau mengetahui jaringan atau sindikat ini. Apa ketegasan yang harus dilakukan untuk ini? Dalam hal ini BNN menyikapi menangani satu kasus narkotika tidak hanya menangani kasus narkotikanya saja. Kita ada namanya salah satu direktur di pemberantasan itu, yaitu Direktur Tindak Pidana Pencucian Uang. Jadi kalaupun bandar-bandar yang besar, yang modalnya cukup besar, itu langsung ditangani dengan tindak pidana pencucian uang. Jadi intinya ekstrimnya adalah memiskinkan si bandar. Karena kalau tidak dimiskinkan, itu mereka masih akan menjalankan. Ya, pengalaman saya juga pernah, yaitu 2 tahun yang lalu, menangkap satu orang tersangka. Ya, itu sudah sampai 3 kali yang bersangkutan. Padahal ini putusan pertama yang saya tangkap waktu itu, kasusnya sudah divonis hukuman mati, tapi ternyata ketika kembali ke lapas, sudah dikembalikan ke lapas, ternyata berbuat lagi 2 kali, sampai 3 kali. Nah ini tadi kembali, eksekusi mati itu memang betul harus segera dilakukan. Sepanjang tidak segera dilakukan, yang bersangkutan akan mengajukan PK terus itu lagi, di mana kesempatan menunggu beberapa tahun inilah yang tentunya mereka akan sepanjang ada modalnya, dia masih akan berbuat. Contohnya adalah Freddy Budiman. Freddy Budiman juga kalau tidak segera dieksekusi mati, mereka pasti akan merajai. Akan terus merajalela, bahkan mungkin membuat marketplace di dalam penjara mungkin untuk narkoba ya Pak ya. Oke, baik. Jadi hal yang bisa kita ambil di sini untuk asa untuk bebas Indonesia dari narkoba, harapan itu masih ada. Kita mulai dari keluarga dan bisa memanfaatkan berbagai aplikasi yang memang bisa ditujukan kepada anak-anak muda dan juga keluarga. Family United begitu ya Pak ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Anjan telah hadir bersama kami di studio siang ini. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup Lunch Talk siang ini. Jangan lupa tetap terapkan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran virus corona. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Cakri Miller mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.